while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. Ya. You want this one? Ya. Ayo bayar sendiri. Mama kasih uangnya, Jason bayarin ya. Udah. Nah kalau gitu nggak jadi. Ayo bayar. Mama ambil uang. Mama want to bring the wallet. So basically dia mirip banget sama saya sewaktu masih kecil juga kayak begitu. Mending gak beli daripada disuruh bayar. Koko kasih teropongnya. Berapa tanya? Berapa? Ini bayarin gua, please. Sama mama mau simpen. Tapi tolong. Thank you ya. Ambil. Say thank you. Bilang ke kamera, dapat apa? What do you get? Show, what do you get? Ini ya diputar bisa besar kecil. Masih enggaknya? Ayo maju. Ini dulu, give it. How much you have to ask? How much? 115.000, give it the money, give the money. Take tuh, siap dikasih dah. With crimson secret. Guys, ini hari terakhir saya di Bali. Ini sebelum pulang pagi saya pengen share something yang menurut saya itu penting banget ya buat Anda. Ini udah saya praktekin di semua hal, di semua bidang di hidup saya. Oke, kita akan membahas yang namanya TOTE, Test, Operate, Test, Exit. Seperti yang Anda lihat, sekarang saya berada di shower. Ini saya baru selesai mandi sih, by the way sih. Jadi saya punya inspirasi ini. Well, anyway, shower ini kalau nyala kita harus puter knob di sini. Nah, ini ada dua nih ya. Kita harus puter. Yang ini untuk panas, yang ini untuk dingin. Nah, di hari pertama, Felin itu nggak tahu ini mau diputar seberapa banyak untuk menjadi panas gitu. Ini diputar seberapa banyak ini untuk supaya menjadi dingin gitu kan. Jadi supaya kombinasinya pas, hangatnya itu pas gitu. Jadi pertama dilakukan sama dia, ya ini diputar begini, diputar begini. Kedua-duanya sama-sama nyala, kayak begini. Ini airnya sama-sama nyala begini. But the problem is, setelah dites sekian lama, dicoba-coba begini-begini, ini nggak panas-panas. Jadi nggak panas-panas. Sehingga akhirnya dia mencoba lagi. Oke, ini saya matiin semua, air dinginnya saya matiin, air panasnya begini. Udah, dicoba lagi sama dia. Loh, ternyata nggak panas-panas juga. Akhirnya sama dia diputar kenceng. Setelah diputar kenceng, terlalu panas malah. Jadi ketemunya akhirnya di sini. Sementara yang ini ketemunya di sini. Nah, jadi silang seperti ini. Ketemunya seperti ini, baru dites, baru airnya, oh ternyata ini enak banget buat mandi gitu ya. Jadi dia si Felin ketemu kombinasi seperti ini. Saya matiin dulu. Ketemu kombinasi seperti ini ya. Jadi itu yang disebut dengan TOTE, Test, Operate, Test, Exit. Jadi ketika dia mencoba sesuatu, dia melakukan tes. Jadi dia ngetes airnya panas atau dingin, itu cukup atau enggak. Ya, dia tes. Karena ternyata terlalu dingin, nggak cocok. Kemudian dia melakukan namanya operate. Jadi dia putar lagi. Itu yang disebut dengan operate. Jadi begitu operate, apalagi tes lagi. Itu dilakukan terus-menerus sampai airnya cocok. Baru kemudian exit the process, baru mandi. Itu prosesnya. Nah, kemudian besoknya, malamnya saya mandi. Saya dikasih tahu sama Felin, tolong ini arahnya kayak tadi ya, disilangin begitu ya, arahnya disilangin kayak begitu. Nah, pertama saya juga nggak ngerti, saya silangin begitu aja, ternyata kok nggak panas-panas. Dia bilang dinginnya matiin dulu, yang panas nyalain dulu full, habis itu baru balikin. Ketika sudah panas banget ya, balikin, baru dinginnya dinaikin. Begitu dilakuin, ternyata bener, bisa. Oke, so now lesson yang bisa diambil dari situ adalah bahwa semuanya di dalam hidup kita itu, kita nggak bisa ngamatin orang lain langsung bisa berhasil meniru dengan persis. Anda harus melakukan namanya proses TOTE. Anda harus tweaking, Anda harus experience, Anda harus ngalamin semuanya sehingga Anda punya pengalaman. Oh, ternyata diginiin toh caranya. Dan kalau itu pun masih gagal, Anda harus melakukan tes. Semuanya ada tes. Bayangin aja, Anda pacaran, nggak semua orang ya, nggak semua orang itu pacaran sekali langsung married, nggak semuanya. Ya mungkin ada 1-2, tapi kebanyakan orang adalah pacaran sekali, putus, ganti berikutnya, ganti lagi dan sebagainya. Nah, itu kan tweaking, kita belajar dari diri kita sendiri, yang akhirnya membuat kita jadi mengerti bagaimana cara melakukan proses pacaran sampai married. Ini contohnya. Sama, di bisnis juga begitu. Nggak ada orang bisnis satu langsung berhasil sukses. Ya mungkin ada ya, tapi nggak semuanya kayak gitu. Pasti ada gagal dan kekurangan dan sebagainya.
Dimana kalau itu terjadi, gagal terjadi, ya udah anggap aja tote. Anda belajar something dari kegagalan itu, Anda tweak sehingga bisnis berikutnya Anda bisa berhasil. Sama juga di dalam namanya digital marketing. Digital marketing Anda pasang Facebook iklan sekali, ngetes produk sekali, nggak berhasil, ya Anda tes lagi, tes tote. Tweak apa yang harus diutak-atik semuanya. Mau di dalam dunia MLM misalkan, network marketing, Anda closing sekali, nggak berhasil. Tweaking, tote terus. Kata-kata mana yang salah, kata-kata mana yang harus diutak-atik. Kalau mandi tadi sih gampang banget ya, Anda lihat, oh putarannya kurang dikit gitu. Cuman kalau misalkan Anda melakukan digital marketing, melakukan MLM, prospecting, dan sebagainya, ini akan menjadi lebih rumit untuk diamatin cuma diputar kiri atau kanan aja. Jadi yang harus Anda lakukan adalah Anda membuat jurnal. Maka dari itu, untuk semua member DM Lab saya selalu mengencourage mereka, meminta mereka untuk membuat jurnal. Karena dengan jurnal, Anda jadi bisa ngamatin mana yang harus ditweak lagi. Ini saya udah lakuin, ini belum saya lakukan. Itu gunanya jurnal. Makanya kadang-kadang ada pemula-pemula gitu ya, disuruh kasih jurnal, selalu banyak banget alasannya. Saya nggak biasa nulis lah, saya nggak ngerti mau nulis apalah, saya nggak ngerti buat jurnal lah. Man, it's just tulis apapun yang terjadi di hidup Anda, apapun yang lewat di otak Anda. Bayangkan kalau misalkan Anda bahkan Anda nggak mengenali apa yang lewat di otak Anda, nah itu malah bahaya banget kan? Justru proses menulis jurnal seperti ini, itu adalah proses kita, self-learning, untuk mengamati apa yang ada di otak kita, lewat perasaan kita, semuanya. Kenapa kita ngambil decision ini, decision itu, dan sebagainya. Itu adalah proses belajar yang buat saya sangat bagus banget buat hidup Anda sebenarnya. Oke guys, itu aja. Hari ini saya mau breakfast dulu, nanti siang mau balik ke Malang. So as you can see ya, banyak orang itu kayak langsung trauma gitu ya, ngomongnya trauma gitu ya. Misalkan kayak saya gagal bisnis sekali dan trauma bisnis online misalkan. Saya gagal MLM sekali, padahal yang mereka lakukan adalah mereka belum melakukan tote dan sudah mengatakan saya trauma, namanya MLM, gagal dan sebagainya. Itu terjadi di banyak kehidupan. Tapi ketika Anda mandi, ketika Anda kepanasan, Anda nggak ngomong kan, kok kepanasan ya, saya trauma mandi dan habis itu seumur hidup nggak perlu mandi lagi. Ya, jadi sama juga ya ketika Anda married, Anda juga tahu kan kalau pacaran sekali kemudian gagal, ya udah cari lagi. Habis itu udah, kalau misalnya masih gagal, cari lagi terus seperti itu dan sampai akhirnya berhasil gitu. Ya memang ada sih orang-orang yang kayak akhirnya memutuskan, saya trauma dengan cowok, saya trauma dengan cewek, dan akhirnya nggak menikah seumur hidup. Itu ada sih basically. Cuman itu kan artinya kita tidak memiliki fleksibilitas mindset ya. Yang kita butuhkan adalah fleksibilitas mindset untuk mengerti bahwa kita harus melakukan tote semuanya itu tadi. So pesan saya cuma satu, everything in your life Anda butuh tote. You know why? Karena Anda lahir as a baby cuma bisa nangis. Jadi semuanya itu melalui proses tote yang sebenarnya Anda nggak sadarin. Cuman kebanyakan dari kita itu terlalu membatasi mindset kita, sehingga akhirnya kita mengabaikan proses ini. Padahal itu bawaan dari kita sejak lahir.